Tuhan boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Kita hari ini di tempat ini mau bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Katakan amin. Amin. Mari ibu saudara satu bangkit berdiri. Sebelumnya kasih salam kiri kanan ibu saudara, bilang begini, selamat hari Natal. Hari ini kita datang untuk menyembah Tuhan di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang mau bersuka cita katakan yes. Kami lagi katakan yes. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita pagi hari ini. Ini ku datang lagi bersamamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Bilang gini, hari-hari lalui bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Pegang tangan kami, peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya. Yesus sayangku, lagi. Ku
kasih Tuhan. Siapkan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan pagi hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan. Kalau tadi malam sudah Tuhan merayakan malam Natal, hari ini kami datang di hadapan-Mu pagi ini. Kami mau datang membawa persembahan kami, kado spesial kami, yaitu segenap hati kami untuk Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Boleh angkat tanganmu Bapak Saudara, mari semua. Terima kasih Bapak. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta-Mu lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah Tuhan, Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak berteluh, menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau.
menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembarang puji Dia, sembarang puji Dia, sembarang puji Dia, Sang Raja. Ambil sikap menyembah. Sembarang puji Dia, sembarang puji Dia, sembarang puji Sang Raja. Sang Raja. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Dia hadir Bapak Ibu. Sekali lagi, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia.
Boleh sekali lagi, Yahweh, Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, semanifest. Kami merayakan hari kelahiran Tuhan 2000 tahun yang lalu. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Tuhan shalom. Shalom. Mau lompat-lompat buat Tuhan, saudara. Janji utang saudara, katakan amin. Coba lihat kiri kananmu sebelum kita bersuka cita lebih lagi buat Tuhan. Bilang begini, Engkau itu anak Allah yang luar biasa. Sekali lagi ibu saudara kasih tos bilang selamat Natal dan menjelang tahun baru. Allah kita Allah yang dahsyat, katakan amin. Mau terima kuasa yang dari Tuhan? Mau terima kedahsyatan yang dari Tuhan? Bilang amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami
nyanyi glory buat Raja di atas segala raja. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segala. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria, tepuk tangan dia. Haleluya. Kami datang Tuhan. Lagi. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segala. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Dia. Gloria, puji-Dia. Gloria, puji-Dia. Gloria. Haleluya. Silakan duduk kembali, saudara. Terima kasih Tuhan. Kita memberikan persembahan. Siapkan nanti ibu saudara terlebih lagi terima lawatan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Baik bagi kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami hendak memberikan persembahan Tuhan. Berkati tangan-tangan jemaat-Mu. Ampun perbuatan hari-hari ini benar berhasil. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga memohon Tuhan dalam hadirat-Mu, mendengarkan Engkau berfirman, urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin.
tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau yang layak. Yesus Engkau, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya untuk bangkit berdiri. Boleh angkat kedua tangan sekali lagi buat Tuhan Ibu Saudara. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di Yesus Engkau juru selamatku.
selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Engkau tidak akan berubah, Engkau tetap mengasihi kami, Engkau tetap menyertai kami sampai detik ini Tuhan. Sungguh berkat-Mu luar biasa Tuhan. Terima kasih, berkati dalam ibadah Natal hari ini Tuhan. Kiranya Engkau berbicara lewat hamba-Mu dan mengurapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu kita semuanya. Amin. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam. Sehat hari ini. Amin. Luar biasa. Salam. Haleluya. Haleluya. Salam. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita merayakan Natal kembali. Ya. Kiranya kasih dan damai sukacita Natal melingkupi kita semuanya. Bukankah itu menjadi doa kita? Amin. Damai sejahtera Allah melingkupi kita semuanya. Haleluya. Baik, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya berharap nanti Bapak Ibu setelah pulang ibadah jangan pulang dulu. Kita ada makan bersama. Natal biasanya lauknya apa? Kita berkolaborasi satu dengan yang lain. Mari kita mengakhiri tahun 2025 ini dengan fellowship yang indah. Amin. Ngomong kanan kiri, jangan pulang dulu. Saya ngomong. Makan enak. Terus. Jadi cuma di sini makan enak terus ya. Dari ratukannya seger-seger semua karena makan enak terus. Amin. Berarti berkat Allah melimpah. Sudah diberkati Tuhan. Nyatanya kita hari ini semua dalam gerak sehat. Baik. Mari kita akan baca firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Tawarik 16 ayat 34. Mari kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang setuju katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Seripun Bapak Ibu membaca firman Tuhan. Nah, tetap dalam suasana Natal, ya. Hari ini tanggal 25 bulan 12 tahun 2025. Angkanya sangat indah. 25, 12, 25. Ya, angkanya sangat indah. Nah, Natal seringkali dirayakan, ya. Tadi malam kita merayakan Natal. Ya, tidak lepas dari sebuah perayaan. Ada yang baju baru dan ada hatinya baru. Suasana rumah baru. Balik lagi, yang tadinya tidak ada pohon Natal di rumah dihiasi, di gereja pun dihiasi, bahkan diri kita pun suasananya menyala semua, yaitu merah-merah. Betul? Hatinya jangan lupa tetap menyala. Ya. Tapi jangan hanya menyala di bulan Desember, atau lebih spesifiknya lagi di tanggal 24, tanggal 25. Jadi saya berharap ketika semuanya itu dilepas, jadi inti Natal hanya satu, kasih setia Tuhan tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan kita. Walaupun ya semua perhiasan, semua ornamen pernak-pernik Natal nanti dilepas, tapi tetaplah semangat kita jangan pernah padam. Karena kasih setia Tuhan tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan kita ini. Saya berangkat dari 1 Tawarik tadi 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk selama-lamanya. Bukan hanya mengakhiri tahun 2025, tetapi untuk selama-lamanya. Jadi Natal bukan sekedar hanya memperingati sebuah kelahiran yang sangat sederhana,
melainkan keputusan Allah yang untuk tetap setia mengasihi manusia, yaitu diantaranya saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya. Berarti saya dan saudara adalah orang-orang dikasih Tuhan. Yakin orang dikasih Tuhan? Amin. Pandang rekan kanan kiri, dia adalah orang-orang dikasih Tuhan. Amin. Yakin gak dari raut mukanya? Yakin, amin? Sebab keputusan yang kita ambil hari ini adalah ketika kita mengikut Tuhan, maka saya percaya respon Tuhan akan memberkati dalam kehidupan kita. Saya dapat lagi beberapa hal. Yang pertama, Tuhan itu baik. Katakan, Tuhan itu baik. Sekali lagi, Tuhan itu baik. Nah, Lukas 2, 10 dan 11, ini berita Natal bahwa lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku beritakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Memang ini adalah sebuah kota yang sangat kecil. Ya, Natal membuktikan Tuhan tidak akan tinggal diam. Saya meresponi dengan kata ia baik, ya. Tuhan itu baik. Ini bukan sebuah hanya lip service saja, sebuah teori saja. Saya pikir ini enggak. Ini membuktikan bahwa kasih setianya Tuhan ada untuk selama-lamanya. Ini bukan teori. Dalam Natal, kebaikan Tuhan terlihat dalam satu tindakan besar. Yang tadi malam saya katakan, ini adalah inisiatifnya Tuhan. Saudara, kalau saudara kehilangan handphone, ketinggalan handphone, saudara akan cari nggak? Nggak ada yang jam nggak kan? Pasti cari. Kenapa Bapak Ibu nyari handphone? Harga. Karena perlu, karena berharga. Apalagi? Karena butuh. Apalagi? Keluarkan semua. Karena dia sangat berharga untuk keperluan-keperluan. Kalau sekarang mungkin zamannya, kalau bepergian, kalau nggak bawa handphone, rasanya seperti apa? Hampa. Nggak ada teman, betul nggak? Nggak ada rekan. Nggak laku makan Pak. Nggak laku makan. Makanan nggak laku gitu. Karena kebayarannya semuanya pakai. Sepertinya hampa. Kenapa kita mencari itu? Karena dia itu berharga. Menolong kita dimanapun perlu, nyasar pun, ya kita perlu pakai handphone untuk menunjukkan arah. Betul nggak? Betul. Kita mau makan pun nggak bawa cash. Yang atas asal ada handphone pasti aman. Kita menunggu pun kalau ketinggalan handphone, kita menunggu yang nggak pasti. Begitu juga. Kita ini disamperi Tuhan, artinya didatangi Tuhan. Karena saudara itu adalah berharga. Mau bentuk apapun itu, Tuhan nggak melihat fisiknya seperti apa. Mau yang rambutnya lurus, mau rambutnya keriting, mau rambutnya kayak minisan lah, apa dan sebagainya. Pokoknya dari sini semua rambut bagus-bagus semua. Coba lihat deh, bagus kan rambutnya semua. Ada yang mahkotanya perak-perak, ada semuanya. Saudara berharga di mata Tuhan. Ada yang putihnya cuma janggutnya doang, ada yang putihnya kayak saya ini doang, ada yang botak di sini kayak profesor, ada yang mungkin bisa di apa tuh di spike. Tetaplah Tuhan datangi Bapak Ibu, karena Bapak Ibu berharga. Contoh tadi handphone tadi, kenapa kita harus cari sedapat mungkin? Karena dia berharga. Nah, begitu dalam kehidupan kita. Di Lukas 20 ayat, Lukas 2 ayat 10 dan 11 tadi, kabar baik yang besar, juru selamat telah lahir. Ya, hari ini di kota Daud, itu kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan terlihat bukan saat kita lagi
sedang rapi, artinya sudah siap sedia. Tapi kebaikan Tuhan akan terlihat, akan nampak, begitu nampak saat kita dalam keadaan rapuh, dalam keadaan kita nggak berdaya. Halo Shalom. Haleluya Shalom. Bukankah mujizat itu terjadi karena saat kita lemah? Bukankah pertolongan Tuhan itu nyata saat kita membutuhkan itu? Semuanya dalam keadaan yang tidak baik, Tuhan nyamperin kita. Bukan saat keadaan kita baik, tapi saat kita rapuh dalam keadaan yang tidak baik. Natal menunjukkan bahwa Tuhan tidak menunggu manusia itu untuk menunggu layak. Tuhan datang untuk membuat manusia itu dipulihkan. Karena cerita hidup kita memang berbeda-beda. Masa lalu kita berbeda-beda. Ada yang pahit, ada yang diingat sangat menyedihkan, sehingga kita pasti berlinang air mata. Minimal mata berkaca-kaca, atau minimal berkata, Tuhan terima kasih Kau selamatkan hidupku. Saatnya Tuhan pulihkan kehidupan kita. Amin. Dipulihkan untuk memulihkan. Jangan lupa, ini PR kita. Kalau saudara sudah dipulihkan, berarti tugas saudara dan saya adalah memulihkan. Sampaikan kabar baik. Saudara, gereja ini berdoa supaya jemaat, sekarang doa kita 100 jiwa. Amin. Tergenapi enggak? Amin. Mungkin enggak? Pasti. Gimana caranya? Doa. Bertindak. Doa, bertindak, apa ini? Ayo, ini bukan tugas yang ringan atau berat ini? Ringan itu semua. Halo, Shalom. Kita berdoa buat gereja ini. Gereja ini Tuhan telah berkati sedemikian rupa. Tugas kita lewat kelahirannya, lewat pemulihannya, kita dipulihkan untuk memulihkan orang-orang di luar sana. Amin. Lewat kabar baik yang kita mau sampaikan. Jangan kita hanya berdiam, jangan kita menikmati keselamatan pemulihan itu kita nikmati sendiri. Ayo berbagi. Natal berbicara juga kasih, berbagi. Amin. Banyak nggak di luar sana orang yang ada di pertigaan jalan, artinya hidupnya mungkin dalam kebimbangan, dalam sebuah masalah. Walaupun kita punya masalah, tapi kita tetap bergerak untuk menyampaikan kabar baik. Salam, haleluya. Haleluya, salam. Nah, Natal adalah bukti bahwa Allah tidak menunggu manusia berubah dulu, lalu Tuhan mengasihi. Yesus lahir bukan di istana, tapi di palungan. Itu pesan teologisnya. Di palungan itu, di Israel itu, ya. Kalau Bapak Ibu Israel ada sebuah tempat, ya, yang namanya kandang domba, di mana gembala-gembala itu, para gembala itu datang. Masih ada sampai sekarang. Semua bukti yang ditulis dalam kitab itu semua ada. Jangan meragukan keajaiban Tuhan. Semua ada. Yang mau ke Israel katakan itu saya. Pokoknya kapanpun kita tahu, pokoknya aminkan aja. Bukankah iman itu melampaui batas kemampuan kita? Amin. Saya membayangkan satu gereja ini datang ke Israel, pergi ke Israel, alangkah indahnya. Haleluya. Murah kok, cuma 2.800. Kan murah, 2.800. Kan sudah diberkati Tuhan semua. Amin. Haleluya. Nah, Natal berbicara itu Tuhan itu baik. Yang kedua, Natal sama dengan kasih setia yang mengambil resiko. Mengutus Yesus berarti Tuhan masuk ke dunia, Dia akan banyak orang menolaknya. Bukankah Yesus juga ditolak? Lalu kita juga pernah nggak kita di lingkungan kita ditolak? Bahkan ditulis kalau ada kontrakan, ada perumahan, kalau melihat KTP dilarang masuk. Pernah dengar gitu? Ada. Walaupun kita nggak rasain, kita nggak merasakan, tapi kita mungkin pernah ditolak. Kita mau komsel, ibadah komsel di rumah mungkin. Ya, ada yang ngerasain, ada yang belum ngerasain. Yang mudah-mudahan nanti merasakan. Jangan nggak mau. Itu bagian dari penderitaan kita.
Supaya kita, oh ternyata begini loh, Tuhan itu ditolak. Mengusir setan pun ditolak. Dibilang pakai kuasa Beelzebul lagi kan. Kita pun ikut Tuhan, kita pun berdoa di rumah saya sendiri dan sebagainya, lingkungan saya sendiri. Tapi ya itulah kasih Tuhan yang melingkupi kita sehingga kita memancarkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, datang untuk disalahpahami, dilahirkan untuk akhirnya apa? Disalibkan. Ini adalah resiko. Tetapi Tuhan mengambil itu karena Dia sayang kepada saya dan saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu adalah orang yang dikasihi Tuhan. Engkau berharga. Nyatanya pertolongan Tuhan ada sampai detik ini. Tadi pagi mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Kebaikan Allah selalu tersedia. Selalu Tuhan, kita ambil satu tersedia langsung, ambil satu tersedia, tidak akan pernah berhenti. Itulah kasihnya. Karena saudara adalah berharga di mata Tuhan. Yang ketiga, apa? Kasih setianya untuk selama-lamanya. Mazmur 100 ayat 5 maksudnya. Mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya. Kira-kira saya tanya, saudara ini ke generasi berapa? Pribadi masing-masing jawabannya beda. Saudara ada di generasi yang keberapa? Kira-kira tahu nggak? Nggak tahu. Sudah terlalu banyak. Ya, itulah dikatakan sampai turun temurun. Ada orang berkata, "Aduh, keluargaku kaya luar biasa, diberkati luar biasa, sampai keturunan ke-7 hartanya nggak habis." Terus kamu juga dong? Sayang, saya cuma keturunan ke-8. Tidak dapat bagian. Haleluya. Itu kasih manusia sampai batas, ada batasnya. Saya pikir ngobrolan itu, wah begitu berarti dia ketularan dong. Enggak ternyata. Karena semua sampai batas keturunan ke-7. Dia keturunan ke-8 tidak mendapatkan warisan. Kasih manusia, rencana manusia terbatas. Namun firman Tuhan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun. Sampai apa? Sampai dunia ini lenyap. Itulah bukti keseriusan Tuhan. Tadi malam, siapa yang hadir tadi malam Natal? Yang hadir katakan yang nggak datang nanti foto di belakang. Itu disediakan foto putih. Panitia menyediakan itu sampai berlarut-larut malam loh. Walaupun cuma kelihatannya seperti ini, bukan banyak ngomongnya, tapi banyak bekerjanya juga. Foto booth itu sederhana, tapi kalau Bapak Ibu nanti foto, mengupload sama dengan Bapak Ibu mewartakan gereja ini dalam penginjilan, setuju nggak ya? Di medsos Bapak Ibu, tulislah Gereja Betani Nusantara Sumber Jaya. Yang mau katakan siap. Saya mau tunjukkan peta nubuatan, dari sebuah nubuatan sampai kepada kayu salib, dari nubuatan sampai ke palungan. Yang pertama, peta nubuatan dalam Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, ketika berbicara Bethlehem ini adalah kota yang terkecil. Ya, ada di Israel sana. Saya mau katakan gini, walaupun kota yang terkecil, dikatakan dalam surat yang lain, engkau kota yang terkecil.
rencana besar Allah sengaja memakainya. Hal-hal yang kecil. Mungkin kita ini nggak dianggap. Pribadi kita ini nggak menguntungkan. Mungkin dalam situasi keadaan kita mungkin dianggap remeh. Yang nggak membawa dampak. Tapi percayalah, kalau kita ada di tangan yang benar, maka yang minoritas itu akan menjadi mayoritas. Jangan berkata, gerejaku cuma pinggiran, apalagi pinggir kali yang katanya airnya bau. Enggak lah. Dalam nama Yesus itu kita akan diberkati dipakai Tuhan. Hai Sumber Jaya, Gereja Betani Nusantara Sumber Jaya, angka yang terkecil, angka akan dipakai Tuhan. Amin. Dalam penuh jiwa, kita semuanya bergerak. Kita mau dianggap yang kecil. Hai kawanan kecil. Yesus berkata, jangan pandang itu. Tuhan akan menyatakan kebesaran lewat hal-hal yang kecil. Amin. Untuk karya yang besar. Jadi kembali, maksud saya adalah kembali kepada semangat yang baru, yang awal. Kalau kita lakukan, kita pernah mendisiplinkan rohani kita. Hal yang kecil yang pertama, baca Alkitab. Yang rajin baca Alkitab katakan haleluya. Saya nggak tanya siapa yang baca Alkitab, tapi itu sebuah kewajiban. Khususnya kaum pria, kau harus semangat baca Alkitab. Amin. Bapak-bapak, imam-imam, kau harus baca Alkitab. Amin. Nggak usah disenggol-senggol, tetap baca Alkitab. Baca Alkitab. Kalau sekolah minggu katakan apa? Nah, baca doa tiap hari. Lalu jangan lupa yang terakhir, sertakan ketaatan. Karena dari situlah Allah mengerjakan sesuatu yang besar. Kita taat nih, kita melakukan pada hal yang kecil. Mungkin itu sudah biasa. Doa juga udah biasa. Baca Alkitab, ayo kita lakukan hal yang paling kecil ini. Tuhan berkata tadi, hai Bethlehem, engkau kota yang terkecil, daripadamu akan lahir. Kalau kita melakukan hal yang kecil ini, sesuatu yang akan dilahirkan dalam kehidupan kita ini akan menjadi besar, dan Tuhan akan memakai saudara memberkati saudara. Yang kedua, bintang dan kitab. Orang Majus pakai pengetahuan umum tentang bintang, yaitu dikonfirmasi oleh dan di Matius 2 ayat 5 dan 6. Boleh seseorang yang membacakannya, sengaja saya nggak tulis supaya Bapak Ibu membantu membacakannya. Matius 2 ayat 5 dan 6. Ada yang bisa membantu membacakannya? Nah, sudah ternyata. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab para nabi, dan mereka apa? Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang di antara mereka yang merintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan Saya berkata dalam nama Tuhan Yesus, di tempat ini Tuhan akan pakai saudara. Amin. Akan terlahir seorang pemimpin yang diurapi dan berkati Tuhan. Mungkin nggak itu terjadi dari kita? Mungkin. Terjadi dalam nama Yesus. Nah, prinsipnya adalah wahyu. Ya. Kitab itu menuntun. Jadi Alkitab ini, ya, saya nggak akan bertanya sudah Bapak Ibu sudah habis berapa Alkitab. Tapi yang pasti saya percaya lebih dari 1. Betul nggak? Ada yang lebih dari 5? Yang jelas, ya, ketika Alkitab ini kita baca, ini akan menjadi penuntun kita. Amin. Ini akan menjadi navigasi kita. Jadi firman itu meneguhkan
menjadi kompas dalam kehidupan kita ini adalah Alkitab yang menuntun arah hidup kita. Yang setuju katakan siap. Saya mau coba nanti cek dalam kehidupan kita ini, ya, cek semua tanda hidup dengan firman Tuhan. Artinya relasi, keputusan kita mau ambil hari ini, tahun depan kita mau serius baca Alkitab. Amin. Mau besok atau tahun depan? Sekarang. Ayo. Ini bukan ajakan untuk meledek-ledek. Hidup kita tahun depan harus serius. Hiduplah seolah-olah Tuhan itu datang besok. Wah, itu sangat urgent. Tingkat urgensinya itu harus benar-benar hidup dalam keseriusan untuk mengejar namanya perkenanan. Yang saya rasakan, yang kami rasakan bahwa ketika kita intim sama Tuhan, Tuhan itu selalu menyediakan apa yang kita perlukan. Saudara nggak percaya? Kalau nggak percaya, ayo lakukan. Saudara akan berkata, janji firman Tuhan itu iya dan amin. Yang ketiga, sampai di palungan, gembala dan orang majus datang. Artinya apa? Sujud menyembah. Ya, mari responi Natal ini dengan adorasi, itu namanya penyembahan, persembahan, berbicara waktu, talenta, sumber daya, harta. Lalu yang goalnya adalah kita harus misi, menyelesaikan amanat agung. Kalau kita ini sudah datang kepada Tuhan, menyembah dalam kebersamaan ini, datang ke rumah Tuhan, lalu memberikan persembahan kita, bisa berbicara waktu, harta, talenta, kemampuan kita, ayo kita persembahkan. Lalu finalnya adalah kita harus menyelesaikan amanat Allah. Saudara, mari, kalau gereja ini tidak bermisi, memang mungkin gereja ini belum bisa berangkat satu gereja atau mengutus orang, tetapi minimal dari tempat ini kita mau bergerak individu masing-masing memberitakan kabar baik. Yang mau katakan haleluya. Karena ini memang harus terjadi, tugas kita. Karena dia datang untuk membawa kabar baik, disampaikan dalam kehidupan kita, kita harus menyampaikannya kepada dunia ini lewat kehidupan kita. Jadi, ya, kalau Bethlehem adalah titik balik nubuatan. Kita baca sama-sama yuk. Ada slide 1, 2, 3. Kalau Bethlehem adalah titik balik nubuatan, biarlah Alkitab menjadi titik balik hatimu. Amin. Kalau Bethlehem adalah titik balik nubuatan, biarlah Alkitab menjadi titik balik di dalam hati saya dan Bapak Ibu. Natal adalah awal dari penyelamatan. Jadi bukan sekedar kunjungan, kasih setia, berarti kasih yang berkomitmen, bukan musiman. Dan kata selama-lamanya berarti kasih itu tidak habis oleh perbuatan dosa kita, tidak patah oleh penolakan, tidak berubah oleh karena musim. Jadi Natal bukan cuma Tuhan hadir, tapi Tuhan mengikat diri untuk menyelamatkan. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 14. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi Tuhan itu bukan cuma memberi pesan, tapi dia memberi diri. Dia ada dalam kehidupan kita. Roma 5:8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi kasih setia itu puncaknya di salib, bukan berhenti di palungan. Sampai ya siapa yang masuk ke dalam untuk oh.
Tuhan kalau Mas Bob karena kaget. Lanjut. Mana tadi? Kristus mati ketika kita masih muda. Nah, saya ulang lagi. Kasih setia itu puncaknya di atas kayu salib, bukan hanya berhenti di palungan. Jadi intinya adalah palungan adalah pintu masuk, salib adalah tujuan, kebangkitan adalah kemenangan. Oleh karena itu perjuangan kita ketika kita menerima Yesus lahir, ketika kelahiran kita harus berjuang sampai tujuannya adalah kebangkitan untuk mulai kemenangan. Jadi Natal adalah deklarasi Tuhan tidak akan meninggalkan proyek keselamatan ini setengah jalan, tapi Dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Seperti firman Tuhan tadi, kasih setianya untuk selama-lamanya. Jadi kalau saudara takut masa depan, takut gagal lagi, takut jatuh lagi, ayat ini menantang ketakutan itu. Kasih setia Tuhan bukan berjangka pendek atau istilah bahasa pekerjaan itu kontrak, tapi akan ada untuk selama-lamanya. Slide terakhir, mari kita akan baca. 1, 2, 3. Natal bukan tentang kita membuktikan diri kepada Tuhan. Natal adalah tentang membuktikan kasih-Nya. Amin. Bukan hanya membuktikan diri kita kepada Tuhan. Kita siapa? Gak mampu. Banyak kelemahan, banyak kekurangan. Betul gak? Saya banyak kekurangan, kita semuanya banyak kekurangan. Kalaupun ada kelebihan, itu pun kelebihan berkat, kelebihan kekurangan diri. Tapi satu hal yang jelas, Natal adalah tentang Tuhan membuktikan kasih-Nya kepada kita. Saya berhadapan dengan orang-orang yang dikasih Tuhan. Amin. Siapakah itu? Saya dan saudara. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Allah. Baik, sungguh baik. So, siapakah kami ini Tuhan sehingga Kau kasih kami? Siapakah kami ini Tuhan sehingga Tuhan begitu sayang dengan kami? Terima kasih Bapak. Terpujilah Engkau. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu dengan apa aku
Mengasihi kami, memulihkan kami. Kami merenungkan kebaikan Tuhan. Sesaat kita akan meninggalkan tahun 2025. 6 hari lagi kita akan meninggalkan tahun ini. Mari di momen Natal ini, ibadah Natal pada saat pagi menjelang siang ini, ada kebaikan Tuhan yang senantiasa tersedia buat kita semua. Ada pertolongan Tuhan. Meskipun hidup kita mungkin mengalami masalah, tapi percayalah, Tuhan selalu menyertai. Kasih setianya untuk selama-lamanya sampai turun-temurun. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih buat orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat rekan-rekan. Terima kasih buat jemaat-Mu Tuhan, berkati mereka. Kuatkan mereka Tuhan untuk mengakhiri tahun 2025 dengan baik. Kami mau finishing well Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau mengakhirinya dengan baik Tuhan. Kami mengakhirinya dengan roh yang tetap terjaga. Iman kami tetap ada Tuhan. Semangat kami tetap menyala-nyala untuk mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan berkati umat-Mu saat topang mereka dengan tangan Tuhan Yesus. Dan pintu-pintu yang tertutup selama ini yang diusahakan oleh manusia, kami berkata ketika Tuhan telah membukanya dalam nama Tuhan Yesus, terbukalah pintu-pintu yang saat ini tertutup. Terbukalah pintu pekerjaan, terbukalah pintu usaha, terbukalah pintu berkat turun atas kami dalam nama Yesus. Kami patahkan, kami membukakan palang-palang pintu tembaga, palang pintu besi dalam nama Yesus. Terbuka langit yang tertutup dengan tembaga, kami katakan terbuka dalam nama Yesus. Tanah yang tertutup dengan besi, kami katakan terbuka dalam nama Yesus. Sehingga apa yang kami kerjakan, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih buat pemulihan-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Berkati suami istri anak yang hadir siang hari ini. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak berkati kasih. Ya, Tuhan, silakan duduk kembali, Bapak Saudara. Kita akan lihat perform dari Aaron. Untuk waktunya dan tempatnya dipersilakan.
tak pernah usai, selalu di hatiku. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sia usahaku tanpa seizin Tuhan. Ku sadar semua karena cintamu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Boleh sekali tepuk tangan yang mulia buat Tuhan Yesus. Sekali lagi untuk saudara, kita akan mendengarkan pengumuman. Salam Bapak Ibu. Apa kabar? Kita semua percaya di pagi siang ini kita telah diberkati Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada hamba-Nya, Bapak Abraham C. Sediman. Semoga pelayanan Bapak semakin diberkati Tuhan. Warta gereja di hari Minggu tanggal 28 Desember 2025, seperti biasa kita akan mengadakan ibadah raya disertai dengan ibadah sekolah minggu di pukul 10 WIB. Pengumuman tambahan bagi jemaat yang kesulitan untuk masalah transportasi untuk beribadah, boleh menghubungi para pengerja, nanti kita bantu untuk penjemputan. Dan selesai ibadah, kami harapkan kepada seluruh jemaat untuk tidak pulang dulu. Ada jamuan kasih yang telah disediakan oleh panitia Natal. Selamat Hari Natal 25 Desember 2025 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2026. Terima kasih. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sekarang kita akan memberikan persembahan dengan maju ke depan dan membawa amplop warna putih yang ada di kursi bagi saudara. Atau adakah di antara Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop, boleh lambaikan tangan. Sudah semua kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih di acara yang terbaik dengan Tuhan, di acara kelahiran-Mu. Kami akan memberikan persembahan yang kedua Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memberi sama-sama katakan. Kemudian sebelah kiri saya maju ke depan Bapak Yesus. Dia
Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji syukur hormat kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat tahun ini, buat bulan ini, buat hari ini terkhusus Tuhan Yesus. Kami boleh merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Hari Natal adalah awal penyelamatan, awal pemulihan. Biarlah kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus yang selalu ada di dalam hati kami, pribadi lepas pribadi Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu hari ini yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, tinggal di dalam hati kami Bapa. Biarlah itu menjadi rema di setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Abraham C. Saliman Tuhan Yesus, yang telah menyampaikan firman-Mu di siang hari ini. Tuhan berkati setiap pelayanannya, Tuhan berkati setiap aspek kehidupannya Bapa. Tuhan berkati dimanapun hamba-Mu ini Tuhan Yesus melayani. Urapi hamba-Mu ini Bapa, pakai hamba-Mu ini Tuhan Yesus semakin heran. Biarlah melalui hamba-Mu ini Tuhan Yesus, banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat Ibu Gembala kami, Ibu Sirtauli Damanik Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus Ibu Gembala kami, berkati setiap aspek kehidupannya Tuhan Yesus. Biarlah kasih dan karunia-Mu tinggal di dalam hatinya Bapa. Terima kasih Bapa, berkati kedua anaknya Tuhan Yesus, Yosi dan Farel Tuhan Yesus. Berkati setiap studinya Bapa, berkati setiap apa yang dikerjakan biarlah boleh berhasil Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat pembina gembala kami, Pak Ketua Sinode kami Tuhan Yesus, Bapak Dr. Pendeta Samuel Busuma Tuhan Yesus MTH. Tuhan berkati hamba-Mu ini Tuhan Yesus, dimanapun hamba-Mu ini Tuhan Yesus melayani, biarlah boleh jiwa-jiwa dimenangkan Bapa. Berkati keluarganya Bapa, berkati setiap apa yang dikerjakan biarlah boleh berhasil Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan Yesus jemaat-Mu yang hadir, yang tidak hadir hari ini Tuhan Yesus untuk merayakan hari Natal di tempat ini Bapa. Kami percaya Tuhan berkati, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan ringankan, yang sedang mencari pekerjaan Tuhan berikan jalan. Terima kasih Bapa, berkati setiap usaha dan pekerjaan jemaat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat hamba-hamba-Mu yang melayani di pagi hari ini Tuhan Yesus. Singer, WR, pemain musik, kolekte, aser, guru-guru sekolah minggu, apapun yang menjadi bentuk pelayanannya Bapak, Tuhan berkati. Setiap pekerjaan hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus, Tuhan berkati. Biarlah boleh berhasil Tuhan Yesus apa yang dikerjakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak sekolah minggu kami. Biarlah anak-anak sekolah minggu ini Tuhan Yesus, anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati setiap tumbuh kembangnya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat gereja-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah gereja ini Tuhan Yesus menjadi terang buat lingkungan di sekitar ini Tuhan Yesus. Biarlah melalui ibadah kami Tuhan Yesus, orang-orang yang lalu lalang mengerti akan ibadah kami di tempat ini Bapa. Berkati setiap pengurus lingkungan di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat persembahan yang kami kumpulkan. Biarlah boleh Tuhan Yesus dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Bapa. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga boleh berdoa Tuhan Yesus buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Ampuni bangsa kami ini Bapa. Pulihkan bangsa kami ini Tuhan Yesus. Pulihkan ekonominya Tuhan Yesus. Berikanlah kepada pemimpin bangsa kami ini hikmat bijaksana, amanah, damai hatinya untuk memimpin bangsa kami ini Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat saudara kami yang ada di Sumatera Utara, yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera Barat, terutama yang ada di Sibolga, Tapteng, Tapser, yang sedang mengalami bencana Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang sertai mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa.
terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus. Sebentar kami akan pulang dari tempat ini Bapa. Berkati setiap perjalanan kami Tuhan Yesus. Tuntun setiap perjalanan kami Bapa. Biarlah Tuhan yang menyertai kami ke rumah kami masing-masing. Kami boleh mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan, ketika kami mengangkat tangan kami dengan iman, ketika Tuhan telah menghadapkan wajahnya kepadamu dan menyinari Engkau, maka Engkau akan menjadi terang dan garam di atas bumi ini. Dan kasih Tuhan akan nampak dalam kehidupan kita ini, dan berkat-Nya menyertai kita, dicurahkannya dengan berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Persekutuan yang indah bersama Roh Kudus memberikan Kau pada kemuliaan demi kemuliaan, kemenangan demi kemenangan, damai sejahtera sukacita melimpah atas kita. Dan mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan bermain, dan kasih-Nya kekal selama-lamanya. Mari berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Selamat hari Natal, selamat hari Natal. Mari saudara kita bersama-sama hari Natal. Kanan kiri katakan selamat hari baru. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Makan bersama. Selamat hari Natal. Dan tahun baru. Assalam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru. Andona Jepang sehat pestai. Aku tunggu kata Yesus. Tuhan Tuhan sia suroi levantado kita. Asana pun dilewata. Dame masih hormat. Masih hormat dilewata. Adonai
kasih Tuhan buat sepanjang hari ini, terlebih ibadah ini Tuhan telah berjalan dengan lancar. Bapak, sebentar kami akan mau menikmati makanan yang telah dihidangkan. Kiranya Tuhan berkati, suci kuduskan makanan ini menjadi kekuatan yang baru, menjadi darah daging yang baru dalam setiap tubuh kami Bapak. Kami sambut berkat-Mu. Nah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Bisa aja tulis. Belum.